Shalom, jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Sebagai makhluk hidup, manusia mengkonsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan energi dan berbagai zat yang diperlukan untuk tubuh. Makanan yang layak dikonsumsi adalah makanan yang memiliki derajat kematangan yang baik, bebas dari pencemaran, bebas dari perubahan fisik ataupun bahan-bahan kimia yang tidak dikehendaki, dan berbagai kerusakan, serta bebas dari parasit penyebab penyakit. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyantap makanan secara sembarangan hanya untuk sekedar mengenyangkan perut. Inilah yang dilakukan Daniel, Hanania, Mishael, dan Azaria dengan tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Itu dapat kita baca di Daniel 1 ayat ke-8. Meskipun demikian, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Itu dapat kita baca di Daniel 1 ayat yang ke-15. Selain itu, Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria yang kemudian oleh pemimpin pegawai istana Babel diberi nama Belsazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pemuda-pemuda yang luar biasa. Mereka beriman teguh kepada Tuhan dan tidak mau menodai dirinya dengan berhala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, dan semua diperintahkan sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang tidak mengindahkan perintah raja tersebut. Bahkan dengan berani mereka berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Itu kita dapat baca di Daniel 3 ayat 17 sampai ke-18. Apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego membuktikan bahwa sekalipun dalam keadaan tidak baik, manusia dapat tetap memuliakan Tuhan. Yang pertama, di tengah ancaman kematian di dalam dapur api yang menyala-nyala karena ketidaktaatan mereka terhadap raja, mereka dengan yakin mendeklarasikan iman apapun resiko yang harus mereka hadapi. Mereka tidak meminta Tuhan melepaskan mereka dari situasi itu. Bahkan difirmankan bahwa sekiranya Tuhan tidak melepaskan mereka sekalipun, mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Mereka menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan yang mereka sembah. Iman yang teguh membuat mereka siap menghadapi apapun yang buruk dan tetap menyembah sebagai ucapan syukur. Inilah memang yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus agar kita mengucap syukur dalam segala hal, baik atau tidak baik keadaannya. Itu dapat kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari peristiwa tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya bahwa kehidupan mereka hanya bersumber dari Allah dan bukan dari Raja Nebukadnezar. Allah lah yang memberikan kehidupan pada setiap manusia. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah dari Tuhan, dan semua peristiwa yang kita alami tidak ada yang tidak diketahui Tuhan. Allah mengasihi kita bukan saja pada waktu semua baik, bahkan dalam keadaan tidak baik, Dia tetap mengasihi kita. Oleh karena itu, hendaknya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus selalu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu dapat kita baca di Roma 11 ayat yang ke-36. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan menolak menyembah patung yang telah didirikan raja dan tetap menyembah Allah telah merubah hati Raja Nebukadnezar, sehingga dia berkata, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dalam melepaskan hamba-hambanya. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak,
dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada arah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Itu kita dapat baca di Daniel 3 ayat yang ke-29. Ada mujizat kuasa Allah yang nyata dalam bersyukur dan iman dan kesaksian hidup. Sadrak, Mesak, dan Abednego telah mengubah pandangan Raja Nebukadnezar yang pada akhirnya memuliakan Tuhan. Mari kita belajar untuk tidak bersungut-sungut ketika ada masalah, tetapi tetap bersyukur baik atau tidak baik keadaannya. Sebab ucapan syukur kita akan memuliakan Tuhan dan dapat menjadi kesaksian yang mengubah hidup orang lain. Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.